Nah, harus dibedain TPS itu beda dengan TKA. Kalau dulu kan ada TPS dan TKA. Kalau TKA tes kompetensi akademik. Kalau TPS tes potensi akademik. Ada beda di situ potensi sama kompetensi. Beda loh. Kalau kompetensi itu harus begini. Diajarin dulu. Kalau udah ngerti baru dites. Jadi harus diajarin dulu. Kalau potensi gak perlu diajarin dulu. Artinya di situ ada potensi yang memang bawaan. Makanya istilah-istilah potensi itu banyak literatur yang menyebutkan aptitude atau bakat. Makanya ada terjemahannya banyak TPS itu. Kayak misalkan kalau di Kemendikbud ada yang disebut TBS, tes bakat skolastik. Padahal sama aja tes potensi skolastik juga. Makanya perjalanannya panjang nih, nama TPS itu dulu adanya ya. Jadi dari zaman GRE itu, kalau di luar negeri namanya Graduate Record Examination, terus beralih ketika ke Indonesia namanya TPA, dipakai di CPNS, masuk S2, S2 S3 di pasca sarjana, namanya tes potensi juga, tes potensi akademik. Tapi kemudian terus berubah ya. Kalau di Amerika berubahnya jadi SAT, Scholastic Assessment Test atau Scholastic Adaptive Test gitu. Ya sama juga, bakat-bakat juga gitu, potensi-potensi juga, yang artinya itu bawaan gitu. Ini masuk ke dalam ranah tes intelijensi dalam psikologi, dalam psikometri gitu. Kan ada tes intelijensi, ada tes kepribadian. Kalau intelijensi itu yang memang kemampuan-kemampuan, di dalamnya ada tes bakat, ada tes IQ, ada tes prestasi gitu ya. Nah, kompetensi ini masuk ke dalam tes prestasi, yang artinya ini anak harus dikasih perlakuan dulu, diajarin dulu konsep-konsepnya gitu-gitu, terus baru dites gitu. Maka yang dites itu kemampuan dia dalam belajar selama pemberian perlakuan itu segimana. Beda dengan TPS. TPS tuh nggak perlu diajarin betul-betul detail juga, ternyata anak bisa ngerjain. Cuman masalahnya di masa lalu dia, bagaimana proses dia belajar selama itu. Sering mikir nggak gitu? Sering mikir dalam arti dia serius nggak belajarnya gitu. Makanya nanti kayak saya nih, saya bisa ngerjain TPS, tapi begitu ditanya tentang ada beberapa konsep yang lupa, misalkan apa ya, logaritma, suka muncul nggak sih logaritma? Enggak ya? Kalau logaritma jarang ya. Persamaan kuadrat suka muncul nggak? Persamaan kuadrat ya. Berarti kan itu persamaan kuadrat kelas berapa ya? Kelas 10. Dan itu lebih mudah kan kalau di TPS sebenarnya. Konsepnya lebih mudah. Yang susah tuh nalarnya kan. Bernalarnya yang susah. Jadi TPS itu karena potensi, maka yang akan diuji adalah nalar-nalarnya itu. Makanya ada penalaran umum, penalaran umum ya, pengetahuan pemahaman pengetahuan kuantitatif gitu ya, yang memang semuanya pakai nalar gitu. Makanya modal dia salah satunya yang harus dimiliki adalah IQ gitu. Semakin tinggi IQ bisa jadi semakin mampu dia dalam mengerjakan TPS. Tapi memang dengan catatan SD, SMP, SMA-nya benar lulus gitu. Sepanjang dia betul-betul lulus di SMP dan di SMA, dia pasti bisa ngerjain TPS. Cuma nanti untuk mendapatkan skor yang tingginya itu, memang harus ada bakat yang tadi. Jadi yang membedakan dia jadi skor tinggi dan enggak, itu ada bakatnya. Walaupun pengaruh yang tadi penting juga, lulus SMA dengan benar. Jadi nggak cuma sekedar dapat nilai gitu, yang penting dapat nilai gitu. Tapi ngerti enggak? Ikut ulangan bagus, besoknya lupa lagi dan nggak permanen ingatnya itu percuma untuk bisa ngerjain TPS. Konsep dasarnya harus kuat. Artinya gini, anak lulus SMA tuh memang cukup dasar aja. Dasarnya emang bisa, nggak usah expert. Expert itu nanti disebutnya pengayaan. Nah, istilah dari Kementerian Pendidikan begitu dalam kurikulum 2013. Kalau anaknya pinter banget, ikut pengayaan, disebutnya pendalaman materi gitu. Sedangkan yang diharapkan tuh cukup standar aja, reguler. Makanya kalau di ujian nasional
eh, level kesulitan soalnya juga memang hanya tarafnya di aplikasi, walaupun sekarang udah mulai ke tahap apa namanya, mencipta ya, analisis sintesis itu yang disebut dengan HOTS. Nah, sekarang udah mulai ramai, padahal kalau SBMPTN udah dari dulu HOTS itu gitu. Nah, jadi artinya TPS itu karena dari dalam diri kita, kemampuan memang bawaan kita salah satunya. Yang paling penting dalam TPS yang mempengaruhi selain dari diri kita itu adalah bagaimana kita rekam selama kelas, selama SD, SMP, dan SMA. Nah, kalau sudah oke, udah aman tuh, sedikit aman, 50% lah. 50%-nya lagi adalah kondisi psikologis dan fisik itu. Kenapa maksudnya psikologis? Karena bisa jadi pada saat ngerjain TPS kita punya masalah dalam pribadi kita, punya kecemasan dalam tes, iya, jadi blank gitu. Nah, ini bermasalah. Padahal sebenarnya bisa jadi dia punya potensi yang bagus. Jadi makanya kalau dalam tes psikologi, nah, kebanyakan memang salah satu pengaruh dia dalam performa tes itu adalah masalah-masalah yang tadi. Dianya sakit, pas ngerjain nggak konsentrasi, nah, jadi akhirnya nggak. Makanya rekomendasi sebelum dia tes psikologi adalah harus sehat gitu. Biar nanti memang hasil tesnya itu menggambarkan dirinya. Nah, ini juga sama. Nah, TPS besok itu sebaiknya ya tips belajarnya memang ya boleh silakan belajar, tapi yang paling penting adalah sehat secara psikologis dan fisiknya. Kalau memang masa SMA-nya kelam, belajarnya nggak karuan, yang penting cari nilai, cari aman gitu ya, padahal dia nggak mampu, nggak permanen juga ingatnya, ya boleh silakan pelajari konsep-konsep dasar, terutama yang matematika dan bahasa Inggris gitu. Kalau untuk bahasa Indonesianya, untuk memahami tulisannya, ya, perlu belajar untuk membaca cepat ya. Cari ide cerita dari paragrafnya itu gitu ya, biar lebih cepat. Nah, boleh-boleh saja, walaupun harapannya itu permanen kemampuannya, memang nggak instan gitu, karena mau tes, mau baru belajar di drill gitu biar cepet, besoknya biasa aja. Karena yang diingin kampus terima anaknya itu memang yang punya kemampuan, punya potensi untuk bisa berhasil di kampus gitu. Artinya kalau ada anak yang belajar instan itu, misalkan latihan soal, itu keliru tuh. Sebenarnya ya, kalau idealnya itu nggak gitu. Kan kalau latihan soal dan ternyata keluar soal yang sama, akhirnya tujuan tes itu nggak berhasil. Harusnya dia belajar konsep, kemudian tes. Pas tes dia masih bisa mengerjakan hasil tes itu, padahal soalnya baru ketemu gitu loh. Soalnya baru ketemu tapi dia mampu. Itu harapannya gitu. Jadi dia ketemu masalah apapun bisa gitu. Bukan ketemu masalah yang sama bisa, itu mah gampang lah, kayak tadi masuk selokan karena nggak kelihatan, terus besoknya lewat situ lagi, ya dia bisa lewatin lah gitu ya, karena tahu ada selokan, karena pengalaman gitu ya. Nah, harapannya nggak gitu, tapi dia bisa analisis, kelihatan jadi ada selokan itu, ya akhirnya dia bisa lewat itu. Semestinya sih begitu. Maksudnya yang dimaksud dengan kenapa tes potensi skolastik, jadi harapannya itu, makanya konsep soalnya itu bisa jadi aneh-aneh gitu, karena bernalar kan, biar anak nggak benar-benar latihan soal yang akhirnya mirip soal berikutnya. Jadi yang penting masuk dulu kampus itu, masuk UI, masuk ITB. Khawatirnya adalah yang orang-orang lolos gara-gara dia latihan soal yang sama, justru babak belur nanti di kampusnya. Semestinya dia semestinya dia memang betul-betul mampu. Jadi begitu dapat soal yang baru, dia masih tetap survive. Ini contoh tahun 2015-2016. Banyak sekali, saya ingat banget di situ, keluhannya banyak banget. Anak-anak kaget soal TPA itu beda dengan seperti biasanya. Beda banget. Jadi mereka sudah latihan soal di berbagai macam buku-buku yang bang-bang soal itu, latihan TPA gitu. Keluar-keluar
beda banget tuh. Mirip-mirip dengan TPS sekarang, karena kalau dulu nggak kayak gitu kan, cuman 45 soal. Tapi dia harus betul-betul isi kontennya nggak terlalu sulit gitu, nggak biasa. Nah begitu tahun 2016 atau 2015 saya lupa, itu beda banget soal TPS. Nah banyak anak yang ternyata nggak siap karena nggak terbiasa mendapatkan soal seperti itu, padahal kalau dikerjakan bisa harusnya. Tapi karena cemas duluan, akhirnya kaget, udah kaget nggak konsen, misinya ngelantur. Itu yang terjadi. Makanya yang penting untuk tips belajar TPS ataupun nanti mengerjakan ya, tips belajar TPS adalah sekarang sehat dulu, santai gitu. Nah, pelajari konsep-konsep yang memang dulu pernah lupa, tapi yang mudah-mudah biasanya. Seperti matematika dasar. Matematika dasar itu apa aja? Ya, logaritma, eksponen, persamaan kuadrat, pertidakssamaan. Apalagi ya, Bun? Oh, nggak ada. Ini kan nggak ada di TPS ya? Oh, nggak ada. Jarang keluar. Apa dong? Persamaan garis, logika gambarnya kan? Apa? Pythagoras. Ya, segitiga gitu kan. Kira-kira ada konsepnya yang dulu-dulu yang memang harus kita ingat gitu ya. Kalau mau cepet ya harus tahu konsep. Ya boleh lah itu konsep dasar kayak gitu belajar. Terus kayak bacaan, memahami bacaan. Karena memang sekarang juga ya setiap kita juga memang punya daya literasi yang harus kuat. Emang ini bagian dari literasi semuanya, masuk literasi matematika, literasi bahasa. Kita harus mampu menerjemahkan, menafsirkan, atau menarik kesimpulan dari bacaan yang banyak gitu. Awal aja kan bisa aja kita tahu ini mau dibawa kemana nih. Kecuali nanti memang si penulisnya itu menggiring orang supaya baca sampai selesai. Itu yang repot memang. Jadi akhirnya dia harus baca sampai selesai. Tapi ada yang ini ngarahnya ke sini nih. Gitu. Bisa aja kita ngerjain tipsnya tips orang-orang itu paling nanti ada di awal bacaan atau di akhir gitu kan, awal tulisan sama di akhir gitu kan, ada juga begitu ya. Dulu saya juga sama ngerjain bahasa Inggris karena nggak jago amat dulu waktu SMA tuh, akhirnya yang penting ada yang sama kata-katanya di awal dan yang sama kata-katanya di akhir di pilihan jawaban. Tapi kan nanti kan nggak kayak gitu juga. Nah jadi tipsnya sih nggak banyak-banyak amat, belajar sewajarnya. Kalau untuk mempersiapkan belajar TPS-nya, belajar sewajarnya. Ada tips dari beberapa ahli untuk belajar itu supaya kita lebih cepat ingatnya, itu adalah dia pakai waktu. Kita pasang waktu sekitar 20 menit gitu. Itu 20 menit belajar terus gitu ya. Setelah bunyi tuh waktu alarmnya 20 menit, selesai istirahat 10 menit. Terus belajar lagi pakai waktu, karena nanti kita akan lebih fokus belajar nih. Kita ada target bahwa waktu belajar tuh nggak lama kok, cuma 20 menit doang. Tapi kalau dikasih waktu tentang waktu, kita akan lebih fokus. Ada target cuma 20 menit aja. Setelah itu 10 menit istirahat, terus belajar lagi. Cukup 2 kali, terus lanjut lagi di belajar berikutnya. Misalkan kita kasih waktu belajar tuh pagi dan malam, ya boleh saja, nanti polanya begitu. Hanya 2 kali saja, bisa lebih baik. Yang penting belajar TPS itu sehat secara psikologis dan juga sehat secara fisik. Gimana belajar kalau beda lagi itu. Makanya kan tadi dikasih waktu 20 menit untuk fokus. Jadi nggak pakai main handphone, nggak pakai nonton. Udah khusus belajar. Makanya waktunya nggak terlalu banyak. Kalau dikasih sejam, bosen pasti akhirnya lihat gitu ya. Tapi kalau 20 menit itu kayak ngerjain tesnya gitu. Kan sekarang tesnya berapa menit sih? 2 jam atau berapa? Saya lupa. 105 menit kan? Nah, ini 20 menit aja. Tapi harus ada satu waktu yang memang kita mengerjakan seperti waktu tes yang sebenarnya. Kita cobain. Jadi kita ngerjain seperti waktu tes. Bisa nggak gitu? Walaupun nggak tahu jumlah soalnya kan berapa. Tapi kerjain aja setelah banyak 105 menit kita bisa mengerjakan berapa soal dari 4
subtesnya itu gitu untuk belajar ya. Jadi nggak usah terlalu gimana-gimana, nggak seperti tes kompetensi akademik. Walaupun karena waktunya mepet, lebih baik ya nggak apa-apa fokus di TPS. Kalau mau nyari tambahan untuk belajar untuk persiapan mandiri, boleh yang TKA-nya dipersiapkan saja. Nah, untuk tips mengerjakan, nah ini baru untuk pas tes. Jangan lupa doa, itu udah jelas ya. Karena itu proses yang harusnya berbarengan, bukan usaha dulu berdoa, bukan, tapi usaha dan doa berbarengan gitu. Nah, kalau pada saat tes, hindari hal-hal yang berkaitan yang akan menyebabkan kita makin tambah cemas. Contoh, ya bangunnya kesiangan. Itu jangan, berarti dari sekarang latihan juga tuh supaya bangun jangan kesiangan. Jadi dilatih karena waktunya sering di rumah, jangan sampai kita bangunnya kesiangan ya. Dilatih. Ada olahraganya gitu ya. Kemudian makannya teratur. Ini bagian dari menghindari kita pada saat tes malah makin cemas. Jadi pemicu-pemicu yang membuat seperti kecemasan itu dikurangi. Nah, doa atau ibadah itu juga bagian untuk mengurangi kecemasan. Banyak penelitian, orang-orang yang ibadahnya lebih bagus terhadap Yang Maha Kuasa, ibadahnya yang lebih bagus itu ternyata lebih sehat dari sebelumnya. Salah satunya di kecemasan, karena dia jadi lebih yakin. Apalagi dia udah memang meyakini setelah dia berdoa, dia meyakini bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan doanya, nggak ada keraguan gitu. Apalagi kalau udah diperbanyak, maka kecemasan itu akan berkurang gitu. Karena memang keyakinan orang orang jadi lebih kuat gitu ketika memang ibadahnya itu lebih baik gitu, dibandingkan yang enggak gitu. Nah, setelah itu dilakukan persiapannya di tempat tes gitu, hindari juga ketemu banyak orang. Misalnya ketemu orang lain yang nanya segala macam, apalagi nanti ada godaan-godaan nih, aku punya kunci jawaban lah, apalah, nah itu kurangin. Kalau bisa hindarin aja, secepatnya aja gitu. Datang, udah persiapan, banyak doa gitu. Nggak usah lagi buka-buka soal TPS di tempat ujian, nggak usah buka-buka TPS, itu makin cemas nanti. Takutnya nemu soal yang susah. Oh ini kok aku masih belum bisa gitu. Itu makin cemas. Oh jangan, nggak usah lah. Walaupun memang selama mempersiapkan kita boleh-boleh saja sambil buka-buka lagi, apalagi H-3 tuh kita boleh buka lagi soal-soal yang pernah kita kerjain. Oh iya gini caranya, ini gini caranya. Oh iya ingat itu. Ini hanya untuk mereduksi kecemasan saja. Baru begitu ngerjain tes nih, kan bentuknya mirip CAT ya, atau apa mirip UNBK. Kan UTBK ujian bertulis berbasis komputer. Ya benar, pakai komputer ya. Tapi kan kita bisa skip soal, ya kan, bisa next gitu. Nah caranya salah satunya adalah kita screening. Kalau dulu pakai paper itu screening semuanya kan, dicek, oh iya ini soal-soal yang bisa dikerjain, terus baru mulai gitu. Nah ini kalau pakai komputer nggak kayak gitu, nggak bisa kita ngecek soal satu-satu langsung habis waktu pakai ngecek soal, takutnya nge-lag lagi. Tapi mudah-mudahan enggak sih, nggak nge-lag ya. Nah screening soalnya cukup meriksa satu-satu. Maksudnya misalkan kayak gini, cek nomor 1, kalau bisa kerjain langsung. Kalau bisa dikerjain, kerjain aja. Tapi kalau misalkan nggak bisa, skip langsung. Apalagi misalkan gini, kalaupun ada soal yang beranak pinak, kita harus bernalar dulu. Ini soal bisa dikerjain nggak? Misalkan untuk 3 soal. Soal cerita ini untuk nomor sekian sampai nomor sekian, misalkan begitu. Kita harus nerawang. Mungkin nggak kita bisa ngerjain ini. Kalau ternyata malah ngabisin waktu, karena kita pertama konsepnya nggak ngerti sama sekali, ya udah jangan coba-coba, skip aja cepet gitu. Udah skip aja, dia lewat, baru ngerjain soal berikutnya. Itu terus begitu sampai nomor terakhir dan ulang lagi.
lihat ada soal-soal nggak yang kemungkinan kita bisa jawab. Jadi selesaiin dulu semua hasil dari skip itu yang memang benar-benar bisa dikerjain, baru ulang. Ya khawatirnya ada orang yang ternyata malah kelamaan, udah dikerjain lama-lama nggak ketemu terus di skip. Nah itu yang habisin waktu gitu, sayang. Nah kalau yang bahaya adalah dia skip semua. Nah ini ngaco. Iya jangan panik. Itu yang nggak perlu. Iya karena panik duluan akhirnya nggak keluar potensinya. Biasanya ada juga yang jadi ngeblank kan. Ya memang ada yang salah satu masalah psikologis itu ngeblank satu ujian, bahkan gemeteran, mau ngerjain tuh gemeteran, nyari pensil nggak ada ternyata sebenarnya di tangannya gitu. Itu sering juga. Kalau bisa bawa air putih ya bawa air putih kalau boleh ya. Ya tahun kemarin kan sampai 3 jam katanya duduk gitu kan, kelamaan banget. Nah itu mudah-mudahan sudah dipertimbangkan panitia untuk tahun ini, karena kemarin kan kelamaan. Pas sekarang sih memang nggak lama ya, nggak nyampe 2 jam, apalagi TPS doang. Gitu sih untuk tipsnya, sederhana. Yang penting sehat untuk persiapannya. Belajar juga jangan kebanyakan, maksudnya terlalu banyak tapi ternyata malah. Menurut saya sih nggak apa-apa untuk belajar TKA ya, bukan TKA. Belajar yang pelajaran kompetensi, matematika, fisika, kimia, biologi, untuk persiapan mandiri gitu, ujian mandiri disiapkan saja. Misalkan TPS-nya juga sama gitu, misalkan ada porsi TPS pagi untuk yang kompetensi akademik, yang matematika, fisika, kimia, biologinya di malam hari, atau sosiologi, sejarah, ekonomi, geografinya di malam hari. Nggak apa-apa. Karena memang TPS itu nggak rumit banget gitu, sebenarnya bisa dikerjain gitu.